Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesia Khusus Spesial Ramadan. Saya kembali undang beberapa jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Saya persilakan terlebih dahulu Ibu Mimin yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita yang insya Allah Ustadz Yusya Hakam terlebih dahulu. Silakan Ibu Mimin, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mimin dari Majelis Ba'bul Janah. Saya mau bertanya Pak Ustadz tentang tawakal pada solusi yang saya hadapi terhadap permasalahannya. Tentang tentang permasalahan saya gitu. Jadi masalah hidup begitu ya Bu ya? Masalah hidup. Aha. Jadi bagaimana kita dikuatkan lagi untuk bertawakal begitu mungkin maksudnya Ibu Mimin ya? Iya, terhadap keluarga. Baik, itu aja Bu Mimin pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saking bingungnya Ibu Mimin antara tawakal dan ikhtiar jadi sampai nggak bisa berkata-kata. Silakan Ustadz Yusa. Baik Ibu. Tapi yang perlu kita pahamin semua hadirin jamaah pemirsa, yang punya masalah bukan ibu doang. Ini ya orang-orang di sini semuanya punya masalah, ibu cuma kita ibu yang di depan doang. juga punya masalah nih Ustadz ya. Cuma ibu doang yang kebangetan jujur gimana. Sampai bingung masalah saya bagaimana Ustaz. Saya tadi Bapak udah kunjung doa, tapi kok belum diijabah juga, pada udah tawakal bener-bener tawakal. Tadi udah disebutkan oleh guru kita Ustadz Ahmad Khon, bisa jadi gara-gara dosa kita yang banyak sehingga belum diijabah. Atau bisa jadi kata Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam Mau'izatul Mu'minin, menukilkan juga Imam Ghazali, ada makanan-makanan haram yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita sehingga doa kita masih mangkrak. Orang datang kata Nabi dari tempat yang jauh berdebu, dengan baju yang lusuh. Kalau ibu kan cakep-cakep semua, itu lusuh, dia doa minta ya Rob ya Rob, kata Nabi nggak bakal diijabah. Kenapa? Di dalam perutnya ada makanan yang haram. Sehingga apa? Bersihkan dulu dari perkara-perkara yang syubhat, baru insya Allah Allah kabulkan doa kita. Oleh karena itu sekali lagi Bu, konsep tawakalnya kita harus paham dulu. Kalau kita punya solusi apa doa kita yang kudu kuat. Bagaimana caranya nih, kalau ada permasalahan selalu ingat kepada Allah langsung, jangan berharap kepada manusia. Maka lakukan dua hal. Yang pertama, senantiasa kita memuji, berdoa kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah, mulazamah. Jangan kita ingat sama Allah waktu susah doang, kayak doanya penumpang pesawat. Ibu tahu penumpang pesawat? Itu pesawat waktu terbang tuh tenang gitu. Itu di dalam pesawat kalau nggak ada masalah penumpang, ada yang tidur, ada yang makan, ada yang main game, ada yang bolak-balik ke WC, ya kan? Tapi giliran pramugari kasih pengumuman, hati-hati nih cuaca jelek, turbulensi, masalah ada, baru buru-buru duduk doa. Itu kita tuh. Makanya kalau punya masalah terkadang kita lepas Allah, yang diingat makhluknya. Padahal kalau kita mau berkeluh kesah, pertama kepada Allah. Adapun tadi yang saya katakan, ibu bercerita kepada suami, bercerita kepada ustadz, bercerita kepada guru, nggak apa-apa. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Memang ada ajaran Islam untuk selalu mengingatkan di dalam kebaikan dan di dalam kesabaran. Kita cerita, Mas, bagaimana usaha saya belum tembus. Nanti dikasih caranya begini ibu. Ibu ganti caranya, ibu jalani, berdoa kembali kepada Allah, baru pasrah. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Insyaallah Allah berikan jawaban terbaik dari permasalahan kita. Amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Yusya Hakam. Ustadz Ahmad Khan, mungkin kita perlu bagaimana sih Ustadz tanda-tanda, perlu melihat bagaimana tanda-tanda orang yang bertawakal dan juga pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala secara tersirat dan juga secara zahirnya. Mungkin kalau tadi Ustadz Ahmad Khan menceritakan bahwa di zaman Nabi, di zaman sahabat terlebih dahulu,
Itu nampaknya gampang sekali, orang bertawakal, iman mereka begitu kuat begitu. Nah mungkin di zaman sekarang nampaknya tidak mudah. Mungkin bagaimana kita melihat orang yang tanda-tanda orang dia sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara di zaman sekarang, maka kita bisa saksikan contoh yang Nabi katakan di dalam hadisnya. Rasulullah nih nyontoin bukan cuman lagi ame orang, ame binatang. Kalau mau contoh yang nyata sampai sekarang masih ada, di dalam hadis Nabi pernah sampaikan contohnya dari binatang. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kata Rasulullah, lau tawakkaltum 'alallahi ta'ala haqqa tawakkulihi la razaqakum misla tayri taqdu khimason wa taruhu bitonan. Kata Nabi Muhammad, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala masalah, menggantungkan segala harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benarnya bertawakal, enggak nanggung-nanggung tawakalnya, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlimpah sebagaimana yang diberikan kepada burung. Itu burung itu punya sifat tawakal yang luar biasa. Sampai sekarang kita suka lihat burung nggak? Lihat nggak? Burung. Woi. Nah, burung terbang tuh, ya. Itu kata Nabi, takdu khimason wa taruhu bitonan. Itu burung ketika dia mau keluar pagi-pagi dari sangkarnya, itu induknya burung, dia tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia nggak tahu mau dapat rezeki makanan di mana. Kalau model kita kan pagi-pagi keluar rumah udah tahu tujuan kita. Ada yang ngojek, iya gak? Ada yang kanggali kubur, iya gak? Ada yang jadi guru, iya gak? Udah tahu apa kita punya kerjaan. Tetapi pekerjaan dan maisha itu tidak dijadikan sebagai sesuatu gantungan dan harapan. Tetap bergantungnya kepada Allah. Nah ini burung, ketika induk burung keluar di pagi hari dari sangkarnya, dia nggak tahu mau cari rezeki di mana. Tapi karena dia tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dia keluar dari sangkarnya pasti bakalan dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Bener Nabi bilang, kata Nabi, takdu khimasan wa taruhu bitonan. Ketika terbang itu pertama pagi-pagi dia keluar dalam keadaan perutnya kosong, ketika kembali perutnya sudah kenyang, bahkan bukan cuman makanan buat induknya tadi, tapi pulang bisa bawa makanan buat anak-anaknya di sangkar yang masih kecil-kecil. Contohnya tuh kalau kita mau implementasiin dari burung bisa. Tawakalnya tawakal burung. Serahin semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mesti ikhtiar. Mesti ikhtiar. Udah jangan tawakal aja ditawakal. Ibu ngelihat makanan di piring, perut ibu lapar. Tapi ibu nggak ikhtiar buat mengambil dengan tangan kanan dan menyuap ke mulut. Ibu bilang begini, udah tawakal aja, tawakal ntar juga kenyang. Bisa gak? Karena yang namanya tawakal setelah ada yang namanya ikhtiar. Maka mencontohlah tawakalnya burung, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Amin. Harusnya kita malu gitu saja ketika kita kurang bertawakal, kita malu terhadap burung ya. Masya Allah. Berikutnya saya ke Ibu Nunung yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Ibu Nunung, boleh berdiri? Ya, mic-nya boleh digeser ke Ibu Nunung, sudah? Oke, boleh berdiri Ibu Nunung, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Yusya Hakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benung dari Majlis Taklim Babul Jannah juga, dari Cilengsi. Maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya masalah kesabarannya. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menghina kita, yang menghujat kita, ya, yang menjolimi kita. Nah, saya itu udah sabar. Apakah orang tersebut itu ya harus kita lawan? Apa kita diamkan saja? Udah itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi orang jahat kepada kita? Apakah kita tawakal saja? Bagaimana Ustaz? Masya Allah, Bu. Kalau kita ada orang yang gak suka, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Kenapa? Jangankan kita yang banyak celaknya, banyak kotorannya, banyak dosanya, jauh dari kata sempurna.
baginda Rasul Nabi Muhammad SAW saja, beliau tidak luput dari orang yang mencaci, memaki, menghina, ya, dan juga orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, Rasulullah SAW yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sempurna, tidak luput dari cacian dan makian. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, juga masih ada yang bilang bahwasanya ya Tuhan tuh punya anak dan lain sebagainya, ya. Maka di sini kita mesti pahami, kalau ada orang yang mencaci memaki kita, maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, beliau katakan bahwasanya fa idza nataqa safihu fala tujibhu wa khairu min ijabati asukutu. Kalau ada orang bodoh ngajak kalian bicara, mencaci, memaki, menghina, ngata-ngatain, ya, maka sebaik-baiknya jawaban adalah diam. Jangan kita jawab. Contoh, ibu main di komplek. Ketika lewat di komplek, ibu digonggong anjing. Kira-kira ibu balas gonggong apa ibu tinggalin? Tinggalin, karena kalau balas gonggong sama. Nah, ibu yang jawab ya. Iya. Makanya udah tinggalin aja. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau katakan al-ghibah juhdul ajiz. Orang yang suka menghina, mencaci maki, membicarakan aib keburukan kita di belakang, itu tandanya dia nggak mampu seperti kita. Serahin aja sama Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang balas. Doain biar dapat taufik hidayah Allah. Amin, amin, Masya Allah. Kalau orang gila ngecaci kita ngebalas sama aja orang gila. Baik, Masya Allah, tabarakallah, menarik apa yang dibahas oleh guru-guru kita tadi. Kita masih ada satu segmen di sesi tanya jawab, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.